Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang saya ingin membahas tentang latihan 2.2 nomor 3. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan waktu saya ngoreksi. Itu yang pertama, banyak di antara teman-teman kalian yang penulisan senyawanya masih kurang tepat. Di antaranya ada yang menuliskan C2H2 hanya huruf kecil. Harusnya C2 hanya besar, duanya di bawah gitu ya. Karena memang pengetikan saya maklumi. Tapi kalau tulisan di buku, mohon nak ya seperti ini. Jadi C2 H5 di mana C-nya besar, 2-nya itu sebagai indeks. Itu kalau katanya orang matematika. Hanya besar, 5-nya sebagai indeks. Oh, H-nya ini besar semua. Nah, seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah tanda panah. Jadi reaksi itu tidak menggunakan sama dengan, melainkan tanda panah. Coba diperhatikan di sini, Nak. Ini adalah reaktan. Ini reaktan, ini produk. Kalau di sini kalian ganti dengan sama dengan, itu dapat diartikan bahwa reaktannya sama dengan produk. Padahal dapat kalian lihat bahwa reaktannya berbeda, Nak, ya, berbeda. Di sini etanol dibakar. Jadinya apa? Gas karbon dioksida dan air. Loh, beda loh, Nak. Makanya tidak boleh pakai sama dengan di sini, ya. Harus pakai tanda panah. Oke, saya lanjutkan. Yang nomor 3 itu yang diketahui apa saja, Sena? Oke, yang diketahui adalah entalpi pembakaran. Entalpi pembakarannya C2H5OH atau yang kita sebut dengan etanol, atau yang kalau di lab itu ada di spiritus. Nah, itu etanol, Nak. Ya, C2H5OH sebesar berapa? 29,7 kJ per mol. Nah, 29,7 kJ per mol itu saat si etanolnya dibakar sebanyak 1 gram. Jadi bukan saat dia 1 mol. Bedakan. Ya, di sini 1 gram. Berarti nanti di dalam pikiran kalian sudah berpikir, oh berarti gram ini, ya, gram ini harus diubah ke dalam bentuk mol dengan rumus mol sama dengan massa per mR, gitu kan ya. Nah, yang ditanya itu adalah entalpi pembakaran etanol sesuai reaksi. Kira-kira sesuai reaksi ini berapa mol ya yang diminta, gitu kan ya, sesuai reaksi. Nah, berarti hal yang pertama yang harus kita lakukan, selalu buat persamaan termokimianya. Oke. Nah, di sini ada etanol. Ada etanol dibakar, kan gitu ya. Membutuhkan berapa oksigen? 3 mol. Menghasilkan karbon dioksida dan air. Anak-anakku sekalian, ini persamaan reaksi kimia. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh wapri saya dengan membawa soal. Jadi kalian boleh bawa 1 soal, 2 soal, kalian kerjakan. Kalian minta koreksi ke saya, Bu Us, ini betul apa enggak? Nah, seperti itu. Atau sama Bu Dita. Kalian kan kelas khususnya, kelas pondoknya Bu Dita ya, Nak ya. Nah, boleh ke Bu Dita. Apalagi yang ikut olimpiade itu ya, Naifa ya. Oke, semangat ya, Nak ya. Nah, itu dia. Jadi, diingat, Nak, di sini tanda panah bukan sama dengan. Yang sama itu hanya unsurnya. Unsur di sini ada C, H dan O, maka di sebelah kanan juga atau di produk juga ada C, H dan O, itu sama unsurnya. Terus jumlah unsurnya juga sama, Nak. Kalau di sisi reaktan C-nya 2, maka di sisi produk juga 2. Kalau di sisi reaktan H-nya itu 6, maka sisi produk juga 6. Kalau di sisi reaktan itu O-nya 7,
7, maka di sisi produk juga 7. Seperti itu nak ya. Jadi di sini tidak boleh sama karena memang senyawanya berbeda ya. Oke, saya lanjut. Oke. Tadi C2H5OH-nya saat dibakar 1 gram itu berapa mol ya? Nah, gitu kan ya. Maka di sini 1/46. 46 itu dari mana? 46 itu adalah mR. mR-nya C2H5OH. Dicoba ya. C-nya 12. 12 kalikan 2, 24. Ya kan? 24 hanya di sini 1. Sebanyak 6. 1 kali 6, 6. 24 tambah 6 berapa? 30. 30 ditambah 16. Nah ya, jadinya 46. Maka C2H5OH ini dibakar menghasilkan kalor sebesar 29,7 kJ per mol. Itu dalam posisi dia 1/46 mol. Jadi 1/46 mol 29,7 kJ per mol. Lah lek 1 mol, karena reaksi ini kan 1 mol. Nah ya, 1 mol. Karena reaksinya 1 mol, maka berapa kalor yang dihasilkan, yang dibebaskan? Ini negatif nak ya. Jadi kalor yang dibebaskan berapa? Nah itu ya. Jadi kalor yang dibebaskan saat 1 mol itu adalah 29,7 kali 46. Oke. Nah ini tadi ya, tadi saya kekurangan minnya karena di situ di buku ada keterangan dibebaskan. Nah berarti dibebaskan di sini berarti dia eksoteram min 29,7 kJ per mol. Nah di sini 1 molnya berapa? 1 molnya itu sama dengan min 29,7 kalikan 46. Jadi tidak selamanya harus dibuat desimal nak ya. Siapa tahu lebih enak dibuat seperti ini. Nah, jadi jangan takut 1/46, 1/150. Enggak usah takut ya. Oke, anak-anakku sekalian, di sini hasilnya. Yang penting caranya, prosesnya ini benar, insya Allah hasilnya juga benar. Oke, nah setelah ini saya akan menjelaskan tentang penentuan entalpi nak ya. Jadi simak terus video dari saya. Sehat selalu, mandiri belajar selalu tetap jaga semangat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.